Pernah nggak sih Anda lihat orang-orang yang kelihatannya selalu selangkah lebih maju soal keuangan, dan Anda bertanya-tanya, apa rahasianya? Ini bukan cuma soal hoki loh. Hari ini, kita bakal bedah tuntas pola pikir di balik kesuksesan seorang investor. Kita akan lihat gimana cara kita memandang uang ternyata bisa loh mengubah total masa depan finansial kita. Jadi pertanyaannya, kekayaan itu takdir atau pilihan? Banyak banget yang mikir kalau ini murni soal nasib baik. Tapi ternyata faktanya nggak gitu. Kekayaan itu dibangun, bukan ditemukan. Ia lahir dari mindset dan kebiasaan yang kita bentuk setiap hari. Jadi ini bukan soal untung-untungan, tapi ini soal strategi. Oke, sekarang kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Sebenarnya seluruh masa depan finansial kita itu bergantung pada satu pertanyaan simpel. Siapa yang pegang kendali? Anda atau uang Anda? Yuk kita dalami. Prinsip pertama, dan ini fundamental banget. Uang itu cuma alat, bukan tujuan akhir. Kalau kita ngejar-ngejar uang terus, yang ada kita malah tersesat. Justru sebaliknya, fokus kita harusnya pada ningkatin skill dan value diri. Saat kita jadi lebih berharga, uang itu bakal ngikutin. Jadi kita nggak lagi mengejar, tapi menarik uang untuk datang. Nah, prinsip kedua ini menarik banget nih. Uang itu sifatnya netral. Dia nggak jahat, nggak juga baik. Dia itu cuma kayak kaca pembesar. Kalau Anda orang baik, uang bakal memperbesar kebaikan Anda. Tapi kalau Anda serakah, ya uang juga akan memperbesar keserakahan Anda. Jadi uang itu nggak mengubah karakter. Dia cuma menunjukkannya dengan lebih jelas. Dan ini puncaknya. Uang itu pelayan yang hebat, tapi tuan yang sangat kejam. Coba deh bayangin, skenario pertama, Anda lari terus di roda hamster, kerja keras cuma buat ngejar uang. Capek kan? Sekarang skenario kedua, uang Anda yang kerja keras buat Anda, sementara Anda bisa menikmati hasilnya. Pilihannya ada di tangan kita, mau jadi budak uang atau jadi tuannya. Oke, dari tadi kan kita ngomongin filosofi yang agak abstrak ya. Sekarang kita lihat gimana itu semua diterapin di kehidupan nyata. Prinsip-prinsip tadi itu bakal muncul dalam dua pola pikir keuangan yang beda banget yang bakal nentuin nasib finansial Anda. Di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba lihat yang kiri, jalur kesulitan. Dapat gaji langsung bablas buat konsumsi, buat gaya hidup. Nah sekarang lihat yang kanan, jalur kekayaan. Dapat gaji, yang dipikirin pertama itu alokasi dan investasi. Sisanya baru buat belanja. Yang satu ngandelin satu keran doang, yang satunya lagi sibuk bangun banyak keran pendapatan. Benar-benar dua jalan dengan tujuan yang sangat berbeda. Kunci dari jalur kekayaan itu ya ini. Live below your means atau hidup di bawah kemampuan. Tapi ini bukan berarti hidup pelit ya. Bukan. Ini soal strategi. Ini tentang sengaja menciptakan jarak antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, jarak inilah yang jadi modal kita buat ngebangun mesin uang dan kebebasan finansial di masa depan. Tapi pertanyaannya, kenapa ya kok banyak banget orang yang terjebak di jalur kesulitan? Ternyata ini bukan cuma soal pilihan pribadi loh, ada ancaman yang lebih besar yang menjebak jutaan orang di luar sana. Rendahnya literasi keuangan. Coba lihat angka ini. Menurut survei OJK, tingkat literasi keuangan kita itu cuma 49,68%. Artinya apa? Artinya lebih dari separuh populasi Indonesia itu nggak paham-paham banget cara ngelola uang. Ini bukan sekedar statistik teman-teman, ini adalah krisis nasional. Dan krisis ini punya akibat yang nyata. Contohnya, janjinya itu luar biasa, ubah 1 juta jadi 25 juta, cuma dalam beberapa jam. Kedengaran mustahil? Iya jelas, tapi karena literasi yang rendah, banyak banget yang percaya dan akhirnya jadi korban. Inilah harga mahal yang harus kita bayar. Oke. Cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Di tengah semua ancaman dan kebingungan ini, sebenarnya ada satu investasi yang paling ampuh, paling jitu buat ngelindungin diri kita dan ngebangun kekayaan sejati. Di dunia yang penuh dengan pilihan investasi, ada saham, ada obligasi, ada kripto. Kira-kira apa sih satu-satunya investasi terbaik yang bisa kita lakuin? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini dia jawabannya. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Bukan saham, bukan properti, bukan kripto, tapi otak Anda. Sebelum kita beli aset apapun di luar sana, kita harus bangun dulu aset terbesar yang kita punya, pengetahuan dan keahlian kita. Prosesnya itu simple tapi super kuat. Langkah pertama, tingkatkan pendapatan aktif Anda. Caranya, ya perbanyak skill supaya penghasilan kita bisa naik. Begitu sudah naik, masuk ke langkah kedua, buat uang bekerja untuk Anda.
Kelebihan pendapatan tadi kita pakai buat investasi. Jadi siklusnya jelas. Di awal kita kerja keras buat uang, tapi nanti uang yang akan kerja lebih keras buat kita. Nah, sebagai penutup, mari kita rangkum semua ini jadi 2 mantra sederhana yang bisa jadi kompas buat keuangan dan bahkan kehidupan kita sehari-hari. Mantra pertama, ini untuk di pasar. Ketika harga naik, Anda untung. Ketika harga turun, Anda dapat kesempatan. Kalau kita pegang prinsip ini, cara pandang kita berubah total. Pasar anjlok itu bukan lagi bencana, tapi jadi kayak sale besar-besaran, diskon gede-gedean. Ini mengubah rasa takut jadi antusiasme untuk belanja. Dan mantra kedua, ini buat kehidupan, jangan pernah sekalipun bandingin diri kamu dengan orang lain. Satu-satunya perbandingan yang penting adalah bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Inilah satu-satunya kompetisi yang berarti. Fokusnya ke pertumbuhan diri sendiri, bukan buat nyaingin orang lain. Jadi, pertanyaan paling pentingnya itu bukan tentang mereka, bukan tentang orang lain, tapi tentang Anda. Apakah Anda hari ini adalah versi yang lebih baik dari diri Anda yang kemarin? Coba renungkan.